Bismillah walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini rubrik baru dari channel YouTube Ahmad Zarkasi, judulnya Tuntunan I'tikaf, dan seluruh materi dalam rubrik Tuntunan I'tikaf kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Manhaji ala Madhabil Imam Asy-Syafi'i. Dan memang teknis kajiannya ya kita baca kitab, lalu setelah itu kita urai apa yang mungkin kita bisa simpulkan dari apa yang kita baca. Kita mulai teman-teman yang dirahmati Allah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-i'tikafu ta'rifuhu. Al-i'tikafu fil lughati al-iqamatu 'ala syai'i wal mulazamatu lahu. Al-i'tikaf, ta'rifnya, definisi i'tikaf. Al-i'tikafu fil lughah, i'tikaf secara bahasa artinya adalah al-iqamah, yaitu diam, ala syai'i, di satu tempat, wal mulazamatu lahu, dan mulazamah. Mulazamah itu artinya memang bernempel dengan itu, diam begitu dan tinggal di situ. Itu secara bahasa. Teman-teman kalau memang punya kitabnya, saya senang sekali jika kita saling membaca dan juga mengoreksi jika memang menemukan ada bacaan saya yang keliru begitu. Wa syar'an, dan secara syariat. Tadi makna secara bahasa. Secara syariat arti secara makna i'tikaf dalam kitab-kitab fikih yang dijelaskan oleh ulama artinya adalah al-lubthu, yaitu diam, fil masjidi, di dalam masjid, biniyatin makhsusah, diam di dalam masjid dengan niat tertentu, niat khusus begitu. Karena kalau tibang diam doang, semua orang juga diam di masjid banyak. Apalagi kalau zuhur siang Ramadan. Oh, masjid pinggir jalan tuh banyak banget orang yang ada di dalamnya. Ada yang emang mau sholat, ada yang cuman mau ngakso doang, ada yang mau rebahan, ada yang mau selonjoran, ada yang nyari angin, ada yang ke masjid tuh nyari colokan begitu. Nah, diam-diam mereka di masjid itu tidak disebut i'tikaf, karena i'tikaf itu bukan cuma diam tapi biniyah makhsusah, dengan niat yang dikhususkan, ditentukan. Apa makna makhsusah? Kita makin dalam nanti di bacaan-bacaan selanjutnya. Dalil masyru'iyah, dalil tasyri' wa dalilu tasyri'ihi, dalil pensyariatannya i'tikaf, wal aslu fi masyru'iyatihi, dan dalil rujukan dasar yang menjadi dasar pijakan di masyru'iyahnya pensyariatan i'tikaf, qaulullah ta'ala, yaitu perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid, janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian, wa antum, dan kalian, aakifun, sedang beriktikaf di dalam masjid. Berarti iktikaf itu bagian daripada syariat, dan syariatnya Allah mengatakan bahwa ketika iktikaf tidak boleh menyentuh istri, maksudnya tidak boleh menggauli. Gimana Ustaz? Bagaimana mungkin orang kalau diam di masjid bisa menggaul? Nanti ketemu. Ada kemungkinan orang sedang i'tikaf bisa keluar, dan dia bisa keluar dari masjid dan masih disebut sebagai orang mu'takif. Lalu ketika keluar mungkin dia bertemu dengan istrinya, lalu nanti ada penjelasan ketika kita makin banyak baca ketemu begitu. Itu dari Al-Quran tentang pensyariatan i'tikaf. Wa marwahul Bukhari, dan juga menjadi dalil tentang i'tikaf apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 1922. Wa Muslim, dan juga riwayat Imam Muslim 1172. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana ya'takifu al-ashra al-awakhir min Ramadan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'takif. Kana itu fi'lun madhin naqis, ya'takif fi'il mudhari'. Umumnya kalau ada kana fi'lun madhin naqis ketemu sama fi'il mudhari' itu namanya dalalatul istimrar. Berarti Nabi Muhammad itu sering, rutin i'tikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Thumma i'takafa azwajuhu, kemudian istri-istrinya pun ikut beriktikaf min ba'dihi,
Itu dalam hadis tentang dalil pensyariatan bahwa i'tikaf diam di masjid itu ada dalilnya, ada syariat, itu bagian daripada syariat Islam. Wal i'tikaf dan i'tikaf minasyara'il qadimah, ternyata dia bagian daripada syariat terdahulu. Jadi dari dulu udah ada tuh i'tikaf syariat. Allati kanat ma'rufatan qabla al-Islam, yang sudah diketahui qabla al-Islam, bahkan sebelum Islam datang, sebelum Nabi Muhammad datang, i'tikaf sudah disyariatkan. Bidalil qaulihi ta'ala, karena ada bukti dari ayat Allah dalam surat Al-Baqarah 125. Wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-taifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Dan kita bikin ikatan perjanjian dengan Ibrahim dan juga Ismail untuk dia mensucikan rumahku Baitullah untuk orang-orang yang tawaf, wal akifin, dan juga orang-orang yang i'tikaf. Jadi dari dulu udah ada tuh syariat. Hikmah tasyri'ihi, hikmah. Kenapa? Hikmah daripada hikmah disyariatkannya i'tikaf. Apa hikmahnya? Di episode selanjutnya.